wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk kita bertemu di majelis kita, yang mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya, sehingga ilmu tersebut bermanfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dengan baik. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan malam hari ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan berkenaan 10 sebab yang menjadikan lapangnya dada seseorang, yang mana lapangnya dada ini merupakan sesuatu yang sangat penting yang harus diusahakan oleh seorang hamba, yang mana lapang dan sempitnya dada seseorang ini akan mempengaruhi ya dia itu mudah untuk menerima hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah ataukah tidak. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan dada seseorang, maka di sana berarti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada hamba itu untuk mudah menerima syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempitan dada bagi seseorang, maka orang tersebut ya ini akan sulit untuk menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, akan sulit untuk menerima syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pun dalam kehidupannya dia akan terombang-ambing dalam kesesatan, terombang-ambing dalam kemaksiatan, naudzubillahi min dzalik. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan lapangnya dada kepada kita semuanya, sehingga kita dimudahkan untuk mengikuti dan melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan bahasan kita, yang mana di kesempatan yang telah lalu kita sudah membaca di sebab yang pertama, yakni tauhidullah wa ikhlasuddin lahu. Sebab yang pertama agar kita mendapatkan lapangnya dada, ya, kita mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan agama. Seluruh amalan-amalan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti di sini kita harus rajin beramal soleh dan mentauhidkan amal itu hanya kepada Allah ta'ala. Kemudian sebab yang kedua adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan di dalam hati seorang hamba, yang dengan cahaya tersebut maka hamba tersebut menjadi lapang dadanya, mudah menerima syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ya hendaklah kita pandai-pandai berdoa, meluangkan waktu kita untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena cahaya tersebut murni pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kemudian yang ketiga adalah tahsilul ilmi, yakni mendapatkan ilmu an-nafi' yang bermanfaat,
ketika seseorang diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah, maka itu adalah salah satu sebab yang sangat penting ya untuk orang itu mendapatkan lapangnya dada. Kemudian yang keempat adalah al-inabatu ilallahi wa husnul iqbali alaihi, yakni seseorang ketika ingin mendapatkan lapangnya dada, maka hendaklah dia itu berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal-amal ketaatan, memperbagus cara beribadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diperbaiki kualitasnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kemudian Allah akan berikan balasan, di antaranya adalah yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa lapangnya dada. Kemudian sebab yang kelima adalah dawamu zikrillah, terus menerus orang hamba itu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, karena mengingat Allah Subhanahu wa taala ini akan memberikan kehidupan di dalam hati seseorang, sehingga hati yang hidup tersebut akan mudah untuk menerima syariat Allah, ya, kemudian dia akan mudah untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian sebab yang keenam adalah al-ihsan ila ibadillahi taala. Yakni seorang yang ingin mendapatkan lapangnya dada, hendaklah dia itu berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bersikap santun kepada hamba-hamba Allah, ya, membantu kebutuhan-kebutuhan mereka semampu kita. Maka di antara balasan dari Allah itu disegerakan, yakni diberikan balasan di dunia berupa kebahagiaan. Kemudian yang kedelapan, yakni yang kita baca terakhir kemarin, atau ya masih yang keenam ya. Yang kedelapan ibadu adawail qulub, yakni yang lewat satu, yang ketujuh sajaah ya. Yang ketujuh saja keberanian. Yang ke-8. Yang ketujuh tadi apa? Saja ya, keberanian. Yakni seseorang itu berani mengambil resiko, ya, untuk dia mencari kebahagiaan, ya, karena syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, terkadang memerlukan resiko ketika kita melakukan. Ya, berani kita menghadapkan diri kita kepada mungkin sebuah kerugian dunia, atau mungkin kerugian waktu, ya, atau mungkin kerugian ini dan ini ketika kita melakukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita akan mendapatkan cercaan, mungkin kita akan mendapatkan cacian dan sebagainya, maka ya itu adalah sebuah resiko yang harus ditempuh ketika kita ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Berani resiko. Ya, maka insya Allah ketika seseorang berani menempuh resiko, ketika dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan balasan, di antaranya adalah berupa kebahagiaan di dunia dan nanti akan berlanjut di hari akhirat, ya. Seperti itu. Kemudian yang kedelapan adalah ibadu adawail qulubi wa asqamiha, yakni kita berusaha menjauhkan diri dari penyakit-penyakit hati, ya, dan kotoran hati. Niki sampun dereng kemarin nggih. Sudah, namun belum selesai nggih. Ya. Seperti itu nggih. Nah, di antara yang sudah kita baca di kesempatan yang telah lalu, yang bahwasanya di sini disebutkan oleh muallif Syekh Habib Rauzaq hafizahullah taala, bahwasanya penyakit-penyakit hati, kotoran-kotoran hati itu sangatlah banyak, yang mana hati seseorang itu akan bisa sakit, bahkan kemudian bisa mati, sebagaimana badan kita itu juga bisa sakit dan bahkan juga bisa mati, ya, seperti itu. Bahkan kata beliau, penyakit-penyakit hati ini akan memiliki pengaruh yang sangat besar sekali, ya, terhadap pemilik hati tersebut. Ya, ini akan memberikan pengaruh yang sangat besar sekali, ya, bagi kehidupan hamba tersebut. Ya, ketika seorang itu hatinya kotor, ya, hatinya kotor dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati seperti hasad, ya, kemudian dengki,
ya gampang dongkol, gampang marah dan sebagainya, maka ini akan memberikan pengaruh pada kebahagiaan orang itu di dunia. Ya, hatinya akan sempit, dadanya akan sempit, akan mudah sekali orang itu terprovokasi sehingga kehidupannya itu akan gelap, ya, akan sempit, dan itu akan berlanjut, ya, naudzubillahi min dzalik, ya, dengan imbas-imbas yang buruk di akhirat. Naudzubillah, itu disebabkan kotoran hati, hasad, yang dongkol, dengki, ya, dan sebagainya itu akan berpengaruh sangat buruk sekali. Ya. Kebalikannya, barang siapa selamat dari penyakit-penyakit hati tersebut, hatinya dipenuhi dengan sifat-sifat amanah, dipenuhi dengan sifat jujur, mudah untuk memenuhi janjinya, memberikan isar kepada hamba-hamba Allah, ya, memberikan mendahulukan kepentingan manusia dan sebagainya, maka hal tersebut akan terpancar, ya, akan mempengaruhi kehidupan pemiliknya. Hatinya akan longgar, gampang menerima, gampang legowo, gampang nerimo, seperti itu, ya, ketika orang itu terhindar dari berbagai macam penyakit hati. Nah, kemudian di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala berupa perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Amradul Qulub, ya, wa Shifauha. Kitab beliau berkenaan dengan penyakit-penyakit hati dan obatnya, ya, penyakit-penyakit hati dan obatnya. Sepertinya sampai di situ nih. Terus badannya. Kita nggih. Nek jenengan pun lali, kula dereng lali. Nggih. Nggih. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, telah berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di dalam kitab beliau Amradul Qulubi wa Shifauha. Beliau mengatakan wal Qur'anu syifaun lima fis sudur. Al-Qur'an itu adalah syifa. Napa niku syifa? Penawar. Nek obat niku belum tentu sembuh ya. Nek penawar ya itu untuk semuanya, ya. Dia adalah penawar lima fis suduri, untuk apapun yang ada di dalam dada seseorang. Ya, penyakit-penyakit yang ada di dalam dada seseorang itu obatnya ada di dalam Al-Quran, ya. Penyakit apapun itu, penyakit dengki, penyakit kekufuran, penyakit kemunafikan, ya semua itu ada obatnya di dalam hati. Namun sekarang bagaimana untuk mendapatkan pengobatan dari Al-Quran? Apakah cuma dibaca tok, dilewat-lewatkan seperti itu? Tidak, ya, tidak seperti itu. Ya, Al-Quran tersebut, ya, ini harus berusaha, ya, harus kita amalkan dengan sebaiknya. Untuk berobat dengan Al-Quran, ya paling tidak di sana harus terpenuhi menjadi 3, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang tilawah, ya, tentang tilawah Al-Quran yang sebenar-benarnya, ya. Ya, ini yang pertama, seseorang itu membaca Al-Quran dengan menunaikan hak-hak huruf-hurufnya, ya, dan kemudian dia berusaha untuk menghafalkannya sesuai dengan apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Yang pertama, ya, ini dibawakan juga oleh Syekh Abdul Razak rahimahullah taala di dalam kitab beliau Hablullahil Mamdud, ya, tentang tali Allah Subhanahu wa taala yang terbentang, ya, tentang Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, ini ringkasnya seperti itu. Yang kedua, seorang hamba itu berusaha untuk memahami makna-makna Al-Quran yang dia baca, ya, berusaha untuk memahami makna-makna Al-Quran yang dia baca, bukan hanya sebatas huruf-hurufnya saja. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus berusaha mengetahui apa sih kandungan pembicaraan yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada saya. Termasuknya di sini seorang itu berusaha untuk menghadirkan zat yang berbicara kepada dirinya. Ya, dia membaca ayat Al-Quran, dia posisikan dirinya, ini Allah sedang memberikan wejangan kepada saya. Ini pengaruhnya besar sekali dalam hal ini. Ya, kalau kita paham kemudian, ya, menerapkan hal tersebut, maka itu akan pengaruhnya sangat besar sekali dalam diri kita. Ya, begitu banyak, ya, kisah-kisah dari para salaf kita. Ya, di antaranya kita ingat tentang kisahnya Jubair bin Mut'im.
ya, Jubair bin Mut'im, yang ketika itu dia masih kafir, ya, ketika itu dia di waktu maghrib dia mendengarkan Nabi SAW di sholat maghrib membaca surat At-Tur, ya, di dalam sampai membaca surat At-Tur. Suratnya panjang, ya, maghrib, bukan berarti ini maghrib pendek terus, tidak. Namun ternyata pernah Nabi SAW sholat maghrib membaca surat At-Tur sampai di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, dan seterusnya di antara ayat tersebut. Apakah mereka itu diciptakan tanpa sesuatu yang menciptakan? Apakah mereka itu yang menciptakan diri-diri mereka sendiri? Maka kemudian Jubair bin Mut'im mengatakan, kada qalbi an yatira, hampir-hampir hatiku itu terbang, ya, mendengarkan ayat tersebut, seolah-olah dicambuk, ya, seolah-olah mendapatkan teguran yang keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya beberapa ayat dia dengarkan itu, ya. Nah, kata dia, itulah awal kali iman itu, ya, menancap di dalam hatiku. Hanya beberapa ayat langsung berpengaruh seperti itu, ya. Demikian pula yang kita dengar tentang siapa itu? Fudail bin Iyad, ya, Fudail bin Iyad, perampok yang luar biasa, ya. Di situ juga dikisahkan tentang Syekh Abdul Razak, dia itu senang, ya, dengan seorang perempuan, ya. Kemudian dia mendengarkan satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Hadid, alam ya'ni lilladzina amanu an yakhsha li dzikrillah, ya, atau seperti itu. Belumkah saatnya orang-orang yang beriman itu mereka merasa khusyuk terhadap zikrullah, ya, dan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada mereka. Nah, kemudian dia mengatakan kepada dirinya, sekarang ya Allah, saya ingin, ya, hati saya khusyuk untuk mendengarkan perintah-perintahmu, seperti itu. Nah, ini hanya beberapa ayat didengarkan oleh mereka, yang kemudian mereka paham dengan itu, tak paham khitabnya, pembicaraan itu, kemudian mereka menjawab seruan, gitu, ya, ini. Nah, harusnya kita yang sering membaca Al-Quran ini berusaha untuk menghadirkan seperti itu, agar Al-Quran itu memiliki pengaruh yang besar kepada jiwa-jiwa kita. Semuanya obatnya itu ada pada Al-Quran, ya. Kita punya penyakit, disuruh disebutkan Syekh Abdul Razak tentang pengobatan penyakit-penyakit seperti itu, ya, ini kita cari penyakit yang ada pada diri kita. Misalkan kita itu senang lihat, ya, senang ngelirik yang haram, misalkan seperti itu, sulit untuk ghadul basar misalkan, maka antum mencari ayat yang memerintahkan untuk ghadul basar, kemudian di situ dibaca terus, ya, dibaca, dipahami, ya, kemudian dimaknai, dan kemudian berusaha untuk melakukan atau berusaha meninggalkan hal tersebut. Sering dibaca, ya, kitab bakhil misalkan, ya, kita cetil seperti itu, maka cari ayat-ayat memerintahkan untuk sedekah, ayat-ayat yang kemudian di sana melarang kita dari penyakit bakhil, seperti itu, kemudian dibaca terus berulang-ulang pada diri kita, maka itu akan memberikan pengaruh yang luar biasa ke dalam hati kita, insya Allah, ya, itu akan terkikis sedikit demi sedikit, ya. Ini kata beliau. Dan membaca satu ayat yang kemudian dipahami dengan baik, ya, itu dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, itu lebih baik daripada membaca sekali khatam, ya, membaca Al-Quran langsung khatam seperti itu. Membaca satu ayat, kata beliau, satu ayat yang dipahami dengan baik, ditafakuri, dipahami, itu lebih baik daripada membaca langsung kemudian khatam, ya. Itu kata Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan qiraatu ayatin, membaca satu ayat Al-Quran, bitafakkurin, dengan kita memikirkannya, watafahumin, dan kemudian kita berusaha memahaminya, khairun, itu lebih baik, min qiraati khatamin, ya, lebih baik daripada membaca satu kali khatam seperti itu, bi ghairi tadabburin, namun tanpa adanya tadabbur, tanpa adanya tafahum, tanpa adanya berusaha untuk memahami. Ini kata siapa? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Wa anfa'u lil qalbi, dan itu bacaan satu ayat itu,
itu menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat untuk hati. Wa ada ila husulil iman, dan akan menjadi sesuatu yang mengantarkan kepada sampainya keimanan. Wa dzauqi halawatil Quran, dan akan mengantarkan kepada kelezatan kita menikmati bacaan Al-Qur'an. Ya, kadang kan kita baca Al-Qur'an itu enggak ada ruhnya seperti itu. Mungkin kita itu enggak berusaha untuk apa? Memahami Al-Qur'an, ya. Ini maka agar kita bisa memahami ayat-ayat, bisa menikmati bacaan Al-Qur'an kita, ya, bisa kita berlezat-lezat dengan Al-Qur'an yang dulu Masya Allah, ya, para sahabat Nabi SAW luar biasa, ya, dalam mereka membaca Quran, ya, sampai kemudian ketika mereka di perbatasan, ya, kisah di antara mereka terpanah, yang satu enggak tumbang, ya, enggak kemudian membatalkan sholatnya, ya, lagi sholat baca Quran dalam sholatnya dipanah, ya, diem aja, panah 2 diem aja, panah 3 kemudian sampai kemudian ambruk, ya, kemudian dia katakan, kenapa engkau enggak membangunkan kami? Ya, karena kami tidak ingin memutus munajat kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada kenikmatan di sana, ya, ada kenikmatan di sana. Tentunya dengan apa? Salah satunya dengan memahami apa yang dia ucapkan di dalam sholatnya, itu termasuk bacaan Al-Qur'an. Ya, nah, ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim seperti itu. Itu yang kedua tadi, ya. Yang kedua. Sekarang yang ketiga, ya, ini seseorang ketika ingin, ya, mendapatkan pengaruh dari Al-Qur'an, setelah dia membaca, menunaikan huruf-hurufnya, hak-hak huruf dengan sebaik-baiknya, kemudian berusaha mengetahui makna-maknanya, dan kemudian ada tekad untuk mengamalkannya. Ya, ada tekad untuk mengamalkannya, itulah yang disebut sebagai tilawah Al-Qur'an, ya. Nah, ya, insya Allah kalau seperti itu kita laksanakan, ya, sedikit demi sedikit, insya Allah itu akan mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Qur'an, insya Allah taala, ya. Nah, ini kata beliau, di dalam Al-Qur'an itu ada penyembuh atau ada syifa, penawar untuk penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Entah itu adalah amradu syubhat wa syahwat, entah itu penyakit-penyakit syubhat dan penyakit-penyakit syahwat. Ya, fafihi, maka di dalam Al-Qur'an minal bayyinati, ada penjelasan-penjelasan mayuzilul haqqa minal batil, sesuatu yang bisa memisahkan perkara yang hak dari yang batilnya, itu dalam Al-Qur'an. Ya, bisa menghilangkan hal tersebut. Fayuzilu amrada syubhat, maka Al-Qur'an tersebut akan menghilangkan penyakit-penyakit syubhat al-mufsidati, yang merusak. Ya, ganas sekali penyakit syubhat ini. Ya, penyakit syubhat ini akan merusak ilmu seseorang. Ya, ini apa? Al-mufsidati lil ilmi, merusak ilmu, wa tasawwuri, dan akan merusak penggambaran ilmu, wal idrak, dan akan merusak wawasan ilmu seseorang. Ya, bagaimana bentuk rusaknya? Bihaitsu yaral asya'a ala ma hiya alaihi. Ya, ini kalau sudah hilang semuanya, dia bisa melihat segala sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Berarti apa? Kalau dia terkena syubhat, rusak ilmunya, maka dia tidak bisa melihat sesuatu itu sesuai dengan hakikatnya. Ini bahaya sekali seperti ini, ya, penyakit syubhat ini, sehingga kita lihat orang-orang Syiah misalkan, ya, kena penyakit syubhat, ya, kena penyakit syubhat yang dia memandang nikah mut'ah yang itu adalah asalnya zina, itu ya, asalnya apa? Zina, menjadi sesuatu ibadah yang mulia. Oh, bisa seperti itu, ya, naudzubillahi min dzalik, ya. Bahkan di antara mereka menghasung seorang istri, ya, itu boleh nikah mut'ah dengan orang lain, kalau dia tidak izin dengan suaminya maka pahalanya lebih besar, ya. Itu naudzubillahi min dzalik, ya. Yang lebih mengherankan lagi, naudzubillahi min dzalik, apabila seorang suami itu mau safar, mau pergi, ini boleh menitipkan kepada tetangganya kalau dia khawatir, ya, istrinya takut berzina, ya, malah suruh sama tetangganya. Itu naudzubillahi min dzalik. Itu agama apa? Karena sapi, ya, seperti itu, ya. Naudzubillahi min dzalik. Ya, ini agama
agama kok seperti itu ya. Mereka memandang sesuatu perzinaan seperti itu ya, dia mendapatkan gambaran ini adalah ibadah yang mulia. Itu adalah penyakit syubhat yang menghancurkan ilmu seseorang. Naudzubillah, tidak bisa melihat sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Orang-orang Khawarij misalkan, ya, orang-orang Khawarij mereka menumpahkan darah, ya, mereka berontak kepada penguasa yang sah seperti itu. Mereka apa? Memandangnya sebagai suatu jihad, ya, bunuh diri dia panjangnya sebagai suatu pahala. Naudzubillahi min dzalik. Gara-gara apa? Penyakit syubhat seperti itu. Ya, ini bahaya penyakit syubhat ini. Ya, ahlul bid'ah mereka mengamalkan kebid'ahnya dengan semangat sekali. Ya, semangat sekali, dinasihati nggak mau. Kenapa? Saya melakukan kebaikan kok suruh tobat gitu ya. Itu anggapnya kebaikan. Kenapa? Karena itu adalah dihancurkan oleh syubhat ilmunya. Ya, sehingga mereka melakukan dosa dengan semangat karena memandangnya melakukan kebaikan. Ya, naudzubillahi min dzalik. Nah, ini yang disampaikan oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau, wa fihi, dan di dalam Al-Qur'an itu minal hikmati, ada hikmah-hikmah, wal mau'idati, dan ada nasihat-nasihat al-hasanah yang baik. Dengan apa? Bitarghibi, dengan Al-Qur'an sunnah itu memberikan hasungan-hasungan untuk kita melakukan amal kebaikan. Wa targhibi, dan memberikan ancaman-ancaman, peringatan-peringatan ya dari berbagai macam keburukan. Itu Al-Qur'an menyebutkan, sunnah menyebutkan. Wal qasasil lati fiha ibratun, dan juga dalam Al-Qur'an sunnah ada kisah-kisah. Ya, ada kisah-kisah. Fiha ibratun, yang di dalam kisah itu ada pelajaran-pelajaran. Ya, bukan cuma ngisahkan tok kemudian enggak ada pelajarannya, bukan. Namun ada pelajaran-pelajaran yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Banyak di sana kisah-kisah. Ya, kisah misalkan kisah tentang Nabi Musa alaihissalam, ya, perjuangannya dari situ, ya, dari kecilnya, ya, dalam kehidupan yang seperti itu, ya, dalam kelahiran sudah mulai dalam kegentingan, ya, laki-laki pada dibunuh oleh Fir'aun, kemudian orang tuanya, ya, menghanyutkan anaknya ke sungai, ya, kemudian ditemu oleh Fir'aun, seperti itu, ya, diceritakan dengan runtut oleh Allah Subhanahu wa taala, itu agar kita mengambil pelajaran, kemudian kita terapkan dalam keimanan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, berusaha mengambil pelajaran seperti itu. Nah, ini banyak sekali pelajaran-pelajaran dalam kisah-kisah tersebut. Ma yujibu sholahal qalbi, yang semua itu nasihat-nasihat, hikmah-hikmah, dan semua termasuk kisah-kisah tersebut, ya, di sana ada sesuatu yang nantinya akan menjadikan hati itu baik, ya, menjadikan hati itu menjadi hati yang soleh, ya, menghindarkan menjadi hati yang buruk, dijauhkan dari hati-hati yang buruk kalau kita mengamalkan itu semuanya, ya, insya Allah hatinya menjadi baik. Fayarghabu qalbu fi ma yanfa'uhu, sehingga hati itu akan, ya, ingin semangat untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untuk dirinya. Seorang yang memahami Al-Quran, berusaha memahami Al-Quran dalam hidupnya, berusaha memegang Al-Quran, ini akan seperti ini. Hatinya itu akan menginginkan apa yang menjadi manfaat untuk dirinya. Ya, berbeda kalau orang itu jauh dari apa? Jauh dari Quran. Hidupnya jauh dari bimbingan Quran. Ya, ini terkadang menginginkan sesuatu yang membahayakan dirinya. Ya, terkadang kalau kita lihat itu kok nggak masuk akal, ya, nggak masuk nalar seperti itu. Ya, ini menghadapkan dirinya kepada bahaya-bahaya, kebinasaan. Nah, wa yarghabu amma yadurruhu, seseorang yang berusaha memahami Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, dia akan semangat untuk menjauhi apa yang memudaratkan dirinya. Ya. Karena akal sehat pun akan berusaha menjauhi apa yang memudaratkan dirinya. Wa yabqal qalbu muhibban lirrasyad, dan hati itu akan senantiasa, ya, tetap menjadi hati yang senang, cinta kepada perkara-perkara yang lurus, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, mubghidan lil ghayyi, dan akan menjadi hati yang membenci penyimpangan-penyimpangan. Ya, kapan ini? Sekali lagi, ketika hati tersebut dilatih untuk membaca dan memahami
Al-Quran, berusaha menerapkan bimbingan-bimbingan Al-Quran dalam hidupnya, akan seperti itulah. Ya, ini seorang membiasakan dirinya thalabul ilmi, ya, menuntut ilmu syar'i seperti itu, ya, mendapatkan pelajaran-pelajaran Al-Quran, insya Allah dia akan berusaha bagaimana diri saya itu mendapatkan kebaikan-kebaikan, bagaimana diri saya itu terjauhkan dari keburukan-keburukan, terjauhkan dari murka-murka Allah. Ini akan seperti itu, ya, semangat untuk mendapatkan kebaikan dirinya. Nah, ba'da an kana muridan lil ghayyi, yang sebelumnya itu mungkin dia adalah orang yang menginginkan keburukan, ya, menginginkan apa? Keburukan. Inginnya hanya menunaikan hasrat nafsunya. Yang penting saya senang, yang penting saya bahagia, enggak peduli apa kata orang, enggak peduli dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mumridan lirrasyad, yang sebelumnya mungkin dia adalah orang yang membenci kelurusan, membenci ajaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, fal Qur'anu, maka Al-Qur'an muzilun lil amradil mujibati lil iradatil fasidah. Al-Qur'an itu akan menghilangkan penyakit-penyakit yang mendatangkan seseorang, menjadikan seseorang itu memiliki keinginan-keinginan yang rusak. Al-Quran akan memperbaiki sedikit demi sedikit itu. Ya, semakin bergaul dengan Al-Quran, insya Allah keinginan-keinginan untuk keburukan itu akan semakin semakin terkikis, akan semakin habis. Lama-lama kita nggak sadar, ya, nuntut ilmu sedikit demi sedikit, lama-lama kita menjadi orang yang baik seperti itu. Ya, menjadi orang yang baik sedikit demi sedikit. Antum jangan paksakan sama orang. Ya, jangan paksakan sama orang. Ya, ada orang yang baru ngaji masuk, ya, mungkin dia masih ngerokok, ya, di luar masih ngerokok. Biarkan dia menikmati dulu. Ya, menikmati kajiannya sedikit demi sedikit, bukan menikmati rokok. Ya, dibiarkan gitu, ya. Itu. Ya, biar dulu, nanti dia akan sedikit demi sedikit terbenahi hidupnya. Ya, tetap kita terus yang memberikan semangat dia untuk ngaji, ya, nasihat sedikit demi sedikit, jangan dipaksakan, ya, tidak boleh memaksa, ya. Di situ dia mungkin masih isbal, dia mungkin masih, ya, seperti itu, banyak kerusakannya. Dia senang untuk ngaji, datang di majelis taklim, ya, sedikit demi sedikit insya Allah itu akan benar, ya, akan mendapatkan kenikmatan, lama-lama akan dia, ya, sedikit demi sedikit benar, seperti itu, ya. Ini jangan malah kita menghardik dia. Ya, jangan dihardik, jangan dicaci, jangan dicela, ya, malah kemudian dia lari, tidak ingin ngaji lagi, seperti itu. Ini, ya, ini. Jadi Al-Quran itu sedikit-sedikit akan menghilangkan penyakit-penyakit hati seseorang. Keinginan-keinginan yang rusak akan dihilangkan, ya, dengan biidnillahi ta'ala, dengan Al-Quran tersebut. Hatta yasluhal qalbu, sampai kemudian hati itu baik, ya, sampai hatinya baik sedikit demi sedikit. Fatasluhu iradatuhu, sehingga keinginan hati itu menjadi baik, ya. Tidak ada keinginan kecuali keinginan itu adalah kebaikan. Wa ya'uda ila fitratihi, dan hati itu akan kembali kepada fitrahnya, allati futira 'alaiha, yang memang manusia difitrahkan kepada kebaikan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Yang setiap bayi yang lahir itu dilahirkan di atas fitrahnya, di atas fitrahnya. Fitrah mencintai kebaikan, mudah menerima kebaikan. Fitrah sebagai seorang muslim yang mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa abawahu yuhawidanihi, kemudian baru kedua orang tuanya itu menyimpangkan, menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia beragama ini, dia dipalingkan fitrahnya kepada ini dan itu. Orang tuanya asalnya adalah baik, lurus. Nah, ketika seseorang itu bergaul dengan Al-Quran, ya, maka, ya, yang tadinya mungkin fitrahnya sudah terpalingkan jauh, maka sedikit demi sedikit itu akan dibenahi oleh Al-Quran, sejauh dia itu memahami Al-Quran dan berusaha mengamalkannya, ya. Nah, kama ya'udal badanu ilal hali tab'iyyi, sebagaimana badan, ya, seperti badan yang kembali kepada keadaan tabiatnya, ya, ketika ketika badan itu sakit, kemudian diobati sedikit demi sedikit, ya, maka badan semakin sehat, kemudian menjadi kebaik, seperti itu, ya.
Wa yaghtadil qalbu minal imani, dan ketika hati itu baik, maka hati itu akan bisa menyantap makanan-makanan keimanan. Ya, senang dengan iman, senang dengan taklim, senang dengan Quran, senang dengan nasihat-nasihat, itu hati ketika baik. Ya. Wal Quran, dan dia akan bisa menikmati Al-Quran, bima yuzakkihi wa yu'ayyiduhu, dia akan bisa mengambil sesuatu yang akan mensucikan dirinya dan akan menguatkan dirinya. Ya, kama yaghtadil badanu, sebagaimana badan ya itu akan menyantap bima yunammihi wa yuqawwimuhu, badan itu akan menyantap, akan memakan sesuatu yang nanti akan menumbuhkan dirinya. Apa itu? Makanan-makanan yang bergizi, wa yuqawwimuhu, dan yang bisa menguatkan dirinya, makanan-makanan yang bergizi lah, seperti itu. Ya, ini badan kita kalau suruh makan racun, ya mungkin orang itu bisa makan racun, akan tetapi imbasnya habis itu nggak bisa makan lagi. Itu ya, habis makan racun nggak bisa makan lagi, mungkin sudah selesai, ya sudah selesai mungkin. Ya, demikian pula hati ya, seperti itu. Ya, hati kalau sakit ya lama-lama akan bisa menjadi mati. Kalau dibenahi, ya kita berusaha membenahinya, insya Allah akan lama-lama sembuh dan akan bisa memakan makanan-makanan yang baik untuk ruh kita. Ya, sebagaimana badan itu akan kalau sehat, dia akan bisa memakan makanan-makanan yang bermanfaat untuk dirinya. Ya, fa inna zakatal qalbi mislu nama'il badan. Sesungguhnya kata beliau, sucinya kolbu ini apa nggih? Hati nama jantung ya, sebenarnya jantung itu ya, itu hanya bahasa kita aja ya. Kolbu diterjemahkan dengan hati, itu bahasa kita aja. Sebenarnya maksudnya itu adalah jantung ya, ya jantung, karena Nabi SAW ketika menunjuknya adalah di dadanya ya, jantung ya, itu adalah yang berpengaruh untuk kehidupan kita, itu adalah jantung ya. Nah, itu bahasa dakwah aja hati ya, seperti itu bahasa dakwah ya. Nah, sucinya kolbu itu seperti mislu nama'il badan, seperti pertumbuhan badan ya. Kalau ya badan itu apa namanya tumbuh dengan subur ya, maka hati yang suci itu juga akan bisa tumbuh dengan subur ya, seperti itu. Nah, beliau sebutkan di sini adalah tentang pengertian zakat, tentang kesucian di sini ya, yang nanti kita sebagai acuan untuk kita mensucikan hati-hati kita, atau sebagai acuan untuk kita yang berusaha membenahi diri kita agar menjadi hati yang suci itu harus bagaimana. Ya, kata beliau, wa zakatu, kesucian fil lughah secara bahasa itu adalah an-nama'u wa ziyadah fi shalah. Ya, secara bahasa suci itu adalah zakat, di sini menggunakan kata zakat ya, zakat ya itu adalah tumbuh dan bertambahnya dalam kebaikan. Ya, tumbuh dan bertambahnya dalam kebaikan. Yuqalu zakasyai'u, dikatakan sesuatu itu suci kapan? Idza nama fis sholahi, apabila sesuatu itu tumbuh dalam kebaikan. Ya, maka di situ kalau hati kita itu adalah hati yang suci, maka kita bisa perhatikan pada diri kita, yakni diri kita itu tumbuh dan berkembang dalam kebaikan. Ya, semakin hari semakin ini bertambah dan bertambah kebaikannya. Ya, ini kalau hatinya suci. Kalau ternyata kita itu setiap harinya malas melakukan kebaikan, ya, qiyamul lail malas, ya, salat sunnah malas, puasa apa lagi gitu nggih, puasa apalagi ya, sedekah apalagi, di antara kebaikan kita malah semuanya, tholabul ilmu malah seperti itu. Maka mungkin di situ ada bukan hati kita yang suci, namun hati kita apa? Kotor ya, hati kita kotor. Kenapa? Karena diri kita nggak tumbuh dengan subur dalam kebaikan. Mungkin itu adalah cerminan dari kotornya hati kita ya, itu naudzubillahi min dzalik. Nah, fal qalbu, kata beliau, maka hati yahtaju an yatarabba, hati itu butuh untuk dipelihara. Bukan hanya badan tok kita perhatian, tiap pagi harus minum susu. Ya, minum susu creamer kok, susu yang susu sapi. Creamer bukan susu nanti jadinya ya. Apa itu? Kental manis ya. Bukan susu jadinya ya.
sintetis atau apa gitu ya. Ya, cari yang susu yang benar untuk kesehatan kita. Ya. Tiap pagi kita makan susu, minum susu, makan daging, makan sayur-sayuran dalam keseharian, dia jauhi tentang makanan-makanan yang bermudarat untuk dirinya. Namun kalau dia tidak memperhatikan hatinya, terus bagaimana? Padahal hati itu lebih penting untuk dijaga, lebih penting untuk dipelihara daripada badan kita. Ya, jauh lebih penting. Kenapa? Karena rusaknya badan, yaitu belum tentu nanti akan menjadikan orang itu sengsara. Namun rusaknya hati, ya, maka itu akan menjadikan orang itu sengsara. Ya, naudzubillahi min dzalik. Nah, hati kata beliau itu butuh untuk dipelihara, butuh untuk dirawat. Fayanmu wa yazidu, sehingga hati itu akan tumbuh dan berkembang dalam kebaikan. Hatta yakmula wa yasluha, sampai kemudian hati itu menjadi sempurna dan baik. Ini hati kalau dirawat. Kama yahtajul badanu an yurabba bil aghdiyati al muslihati lahu. Sebagaimana badan itu juga butuh untuk dirawat dengan nutrisi-nutrisi yang nanti akan bermaslahat untuk badan itu. Ya, itu enggak mungkin kita mau makan makanan yang bermudarat. Ya, misalkan dikatakan ini makanan ini ada zat yang nantinya kalau kamu makan 10 tahun itu hatimu akan keropos, akan bolong, yaitu akan berpenyakit seperti itu kita akan jauhi. Ya, kalau ada dokter yang mengatakan seperti jauhi. Kenapa? Karena enggak pengen badannya sakit. Ya, seperti itu. Demikian pula di dalam Al-Quran sudah menunjukkan ini loh penyakit-penyakit hati. Kalau kamu penuh hatimu dengan penyakit-penyakit seperti ini, kamu akan malas melakukan amal soleh dan kamu akan gemar melakukan keburukan sehingga kamu akan mendapatkan murka Allah. Kan seperti itu. Ya, naudzubillahi min dzalik. Jadi hati itu butuh untuk dirawat sebagaimana badan juga butuh dirawat. Ya, wala budda ma'adzalika min man'i ma yadurruhu. Harus, ya, ketika kita memelihara hati kita, harus juga kita menghalangi hati kita dari sesuatu yang bisa membahayakan hati kita. Berusaha jauhi. Ya. Fala yanmul, atau di sini adalah badan kita, ya, termasuk badan kita pula. Kita juga harus menjauhkan badan dari perkara-perkara yang membuat badan kita itu mudarat. Ya, falayan mubadan illa bi'ita'i ma yanfa'uhu. Badan dia tidak akan bisa tumbuh dengan subur, enggak akan bisa tumbuh dengan sehat kecuali dengan diberikan apa yang bermanfaat untuknya, wa man ima yadurruhu, dan menghalangi badan dari sesuatu yang membahayakan dirinya. Ini badan. Kias, nggih, bisa dikiaskan. Wa kadzalikal qalbu, demikian pula al-qalbu. Ya, jantung atau hati seseorang. La yazku, tidak akan bisa suci, wayanmu, dan tidak akan bisa dia tidak akan bisa suci dan tidak akan bisa tumbuh, ya, dengan baik. Wayatimu solahu, dan tidak akan bisa sempurna kebaikan hati tersebut illa bihusuli ma yanfa'uhu, kecuali dengan sampainya perkara yang bermanfaat kepada hati tersebut, dengan memberikan perkara-perkara yang manfaat kepada hati itu. Kalau hati, ya, dengan wahyu, ya, disirami dengan apa? Dengan wahyu. Wahyu sering untuk membaca Quran, yang sering untuk taklim, seperti itu akan tersirami. Ya, karena ya keimanan yang ada di dalam hati kita itu seperti apa? Seperti pohon. Ya, seperti pohon yang dia butuh disiram, dan siramannya itu adalah wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dilatih hatinya itu untuk mau melakukan amal-amal ketaatan, mau zikir, mengingat Allah, ya, mau berharap hanya kepada Allah, badannya mau yang baik, dipaksa, awalnya dipaksa seperti itu, lama-lama itu akan baik. Ya, lama-lama akan menjadi baik, harus dipaksa. Ya, harus dipaksa. Qiyamul lail itu awalnya adalah berat. Ya, puasa awalnya berat. Apalagi puasa sunnah. Puasa sunnah, puasa wajib berat mana? Sunnah. Kenapa? Sendirian. Itu ya. Ya, sama qiyamul lail sama salat 5 waktu berat mana? Qiyamul lail sendiri, ya. Apalagi waktunya tidur, ya. Waktunya tidur, siang udah kerja capek-capek, ya, malam-malam harus bangun, ya. Berat sekali itu, berat sekali. Ya, berat sekali yang seperti itu. Namun ketika seseorang sudah membiasakan itu,
sudah biasa puasa, sudah biasa qiyamul lail, sudah biasa melakukan kebaikan itu, maka suatu saat ketika dia terluputkan itu, dia akan merasa kehilangan. Ya, dia akan merasa kehilangan. Pagi-pagi kesiangan, pagi-pagi kepagian ya. Pagi-pagi kepagian, bangunnya kepagian ya. Itu ya, sudah nggak sempat lagi qiyamul lail, maka dia akan merasa kehilangan qiyamul lailnya. Ya, ini. Nah, ya seperti itulah keadaan ya. Ini ketika hati itu sudah dijadikan cinta dengan perkara-perkara keimanan ya. Nah, demikian pula kata beliau, hati tidak akan bisa sempurna kebaikannya kecuali dengan apa? Wadaf ima yadurruhu, dengan menghindarkan sesuatu yang membahayakan hati. Ya, seperti itu harus dijaga. Ya, kita harus peka terhadap yang seperti itu. Nah, ini rahimani wa rahimakumullah, orang yang kalau di dalam Al-Quran ada sifat, ada penyembuh untuk hati-hati kita, berarti siapa yang paling berbahagia, siapa yang paling bersih, yang paling bersih hatinya kira-kira? Siapa manusia yang paling bersih? Yang paling bersih hatinya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah pasti. Kenapa? Karena belum mengamalkan Al-Quran secara keseluruhan, semua Al-Quran. Ya, tidak terkecuali, belum mengamalkan semua Al-Quran. Ya, ketika seseorang itu memiliki bagian yang besar dalam pengamalan Al-Quran, insya Allah sekadar itu pula dia mendapatkan kebersihan hati, dan kemudian pertumbuhan dalam kebaikan itu seperti itu pula. Ya, dia juga akan mendapatkan kebahagiaan hati sekadar itu pula. Ya, dan Nabi SAW dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran, mengamalkan semuanya. Maka Nabi adalah orang yang paling apa? Yang paling bahagia, orang yang paling lapang dadanya, orang yang paling bersih hatinya. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu semua bahagia dan lapangnya dada itu ya tidak harus orang itu memiliki apa? Kekayaan yang banyak, harus punya Fortuner 2, Alphardnya 1, ya, rumahnya harus 4, padahal istrinya 1, ya, akhirnya capek nyapu sana sini, tersiksa dengan itu malahan ya. Itu harus punya motor yang mewah-mewah, ya, nggak harus itu bahagia, ya, bahagia itu nggak harus punya yang seperti itu. Ya, biasanya di kebahagiaan itu ya Allah berikan kepada orang yang mungkin memiliki ya mungkin rumah cuma 1, mungkin rumah hanya sempit, ya, mungkin motor mungkin hanya butut atau mungkin nggak punya, namun Allah berikan kebahagiaan. Kenapa? Karena dia mengamalkan Al-Quran. Lihat Nabi SAW, ya, kebahagiaannya begitu luar biasa, ya, menjadi orang yang paling bahagia. Padahal beliau sangat, ya, seperti itulah keadaannya. Beliau punya harta itu ya cepat-cepat ngasih sama orang, ya, itu menanamkan kepada keluarga keberhasilan dalam menanamkan keinginan akhirat itu luar biasa. Ya, antum perhatikan, masya Allah, keberhasilan Nabi dalam menanamkan jiwa ibadah kepada keluarganya Aisyah radhiyallahu anha. Misalkan, ketika ada seorang ibu, ya, dia datang bersama anaknya, ya, maka dalam sebuah riwayat, ya, dia minta kepada Aisyah, meminta sedekah karena butuhnya itu, ya, maka Aisyah di dalamnya hanya ada apa? Di dalam rumah hanya ada apa? Kurma, dalam satu, dalam yang lainnya 3, dikasihkan, ya, dikasihkan kurma, tinggal 3 tok kurma. Kalau kita, maaf ya, nggak ada gitu ya. Biasanya kan gitu kita, ya. Ini keberhasilan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menanamkan jiwa yang seperti itu, jiwa beribadah untuk menggapai akhirat, itu sangat luar biasa sekali. Sampai kalau ada orang minta, ya, kemudian dia hanya punya sesuatu yang dia makan untuk dirinya sendiri, dia akan bisa isar kepada orang itu, ya, isar, ya, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya. Masya Allah, dia punya 3 itu dia kasihkan, nggak ada yang lain, dia kasihkan. Masya Allah. Ya, ini penanaman sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Keberhasilan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menanamkan jiwa sedekah dalam hal ini. Ya, ini insya Allah kita lihat
bagaimana kebahagiaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat luar biasa, ya. Ini. Nah, ya suatu ketika pernah ya kita dapat riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur, ya di tikar, dari anyaman daun kurma atau yang lainnya, ya kemudian bangun di tubuhnya ada apa? Ya ada bekas-bekas yang cap-capnya itu, bukan keroan ya, bukan keroan, ini capnya itu ya, itu. Ya, Umar melihat itu nangis ya. Umar lihat itu nangis. Ya, wahai Rasulullah, kenapa engkau bilang kami carikan tempat tidur yang itu ya? Itu mereka orang-orang Kisra, orang-orang Romawi, orang-orang Persia, mereka ya raja-raja mereka tidur dengan nyaman di kasur-kasur yang empuk seperti itu. Engkau tinggal bilang kepada kami, harus kami carikan. Ya, apa jawab Nabi Muhammad? Ya Umar, ya mali wa madunya, apa urusanku dengan dunia? Ya, aku ini seperti orang yang musafir ya dalam perjalanan, kemudian bernaung berteduh di bawah pohon yang sebentar lagi aku akan tinggalkan tempat itu. Ya, begitu menyadari ya kedudukan beliau di dalam dunia ini cuman sementara, ya cuman untuk mencari bekal untuk ke akhirat. Ya, orang mencari bekal lagi safar, ya jangan sampai terlena dengan dunia seperti itu. Ya, namun sekali lagi ya dunia memiliki fitnah yang harus kita hati-hati, memiliki rayuan-rayuan gombal ya. Rayuan apa? Rayuan gombal ya, itulah gombal mukio ya, sering dirayukan ya. Namun ya kita tuh senang dirayu dengan gombal mukio ya. Itu. Ya, ala kulli hal ya intinya kita berhati-hati dengan dunia. Ini bukan berarti haram mencari dunia, tidak. Ya, antum mencari dunia, letakkanlah dunia di tangan antum, jangan kemudian antum masukkan ke dalam hati. Ya sulit ya seperti itu. Namun apa berusaha. Ya, jangan sampai ya dunia tersebut menguasai hati kita, kemudian kita pun cinta dengan dunia dengan kecintaan yang berlebihan. Kalau cinta dengan dunia tabiat manusia cinta dengan dunia senang dengan dunia. Namun bagaimana dia itu mengalahkan itu, ditundukkan sedikit demi sedikit. Jangan sampai cintanya dunia itu kemudian mengalahkan cintanya kepada akhirat yang seperti itu, ya sedikit demi sedikit. Nah, ala kulli hal seperti itu, wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menghilangkan atau menundukkan diri kita untuk mengalahkan sedikit demi sedikit kecintaan kepada dunia tersebut. Tadi mulai jam berapa nggih? Saya nggak lihat tadi. Jam berapa? Setengah 8 udah mulai ya? Oh ya, sudah habis ternyata ya, ala kulli hal. Nah, sudah habis waktunya, sudah sampai 8:30. Ini mungkin kita bisa bacakan. Berarti kita cuma melanjutkan yang kemarin ya ini ya. Ya, belum sampai melanjutkan yang lagi, masih tersisa 2 ya. Tersisa 2 yang menjadi inti dari semua itu adalah yang terakhir nantinya, yang ke-10 ya. Nah, 2 misalnya yang ke-9 sama 10 ya termasuk perkara yang sangat penting sekali untuk kita ketahui, yang mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa belajar ilmu syar'i, yang mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada antum dengan sebaik-baiknya atas perhatiannya, yang mudah-mudahan menjadi amal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Banyak kekurangan saya minta maaf, banyak ucapan yang tidak berkenan saya minta maaf, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.